bukan bermaksud menuduh, tapi banyak yang bilang bahwa pelaut itu jarang pulang, benar nggak sih, Pak? Iya, kalau kita berbicara pelaut agak unik karena kita di Sulawesi itu, nah mereka kalau berlayar menunggu dulu angin timur Menunggu tiup ke barat. angin. Oh, ya Nah ya itu ya. dibutuhkan waktu 3 bulan. Oke. Nah kalau dari barat mau ke timur, itu tunggu angin barat lagi. Nah, tetapi ada prinsip kita, kita, ketika berlayar Iya atau tujuan berdagang misalkan, iya. kita malu kalau pulang kampung nggak berhasil, Ibu. Oke. Itu salah satu Soal prinsip motivasi ya? iya, ngapain kita pulang nggak berhasil ya Iya kan? iya, Kita benar harus benar. berhasil gitu. Jadi kalau belum pulang Ada mungkin belum berhasil iya, ya kan? ada juga prinsip hidup kita, di mana bumi ku pijak, Iya. di situ langit kujunjung, itulah yang Oke. kita iya. Jadi kita harus pandai-pandai mengadakan adaptasi dengan masyarakat Iya. lokal setempat gitu. Oke, jadi sebenarnya ibaratnya dimanapun kita berada harus bisa survive Harus ya, Pak, ya? survive iya. Hai teman kunci, hari ini saya Bunga, sudah ditemani oleh seorang direktur utama sebuah industri yang bergerak di bidang, galangan kapal yang mensupport transportasi laut. Siapa lagi kalau bukan Pak Agus. Halo Pak Halo Agus, Mbak apa Bunga, apa kabar kabar? Pak Alhamdulillah baik, iya Agus? baik. Baik ya Pak Agus ya. Iya Pak Agus makasih banget atas waktunya, iya terima berarti kasih. Bapak hari ini sedang tidak ini ya Pak, kunjungan ke galangan Iya, kapal saya ya? lagi di Jakarta sekarang. Selagi di Iya Jakarta. Waduh, iya. makasih ya sudah hadir di Iya sini. iya iya. Dan teman kunci mungkin tadi aku sempat ngomong bahwa, industri Pak Agus itu bergerak di bidang galangan kapal di sektor maritim ya, Pak, ya. Iya. Nah, mungkin, Bapak bisa ceritain nggak sih, Pak, sejarahnya kok bisa nih langsung nyemplung di sini nih? Mbak Bunga percaya nggak, kalau galang kapal yang sekarang kami miliki ini, itu berawal dari bengkel bubut kecil di Jakarta. Oh, bengkel Bubut bubut. Bengkel yes. bubut tuh apa sih, Pak? Ya, bengkel bubut adalah mesin bubut yang bisa membuat as, baut, dan komponen-komponen kapal yang dibutuhkan kapal. Tapi tidak hanya Oke, kapal, ya jadi ya ya untuk ya. di mesin bubut itu dia bisa membuat apa aja termasuk untuk alat-alat berat di darat gitu loh. Tapi kita Oh, oke. banyakkan yang di kapal Tapi gitu. fokusnya Fokus untuk kapal, iya alat-alat, iya kebutuhan di kapal gitu iya. ya? Saya ini kan, bengkel ini, perusahaan keluarga ya, Mhm. didirikan oleh bapak saya dulu, mertua saya, kemudian saya diamanahkan untuk melanjutkan. Nah, Oke, jadi Bapak ditunjuk ya iya gitu ya, ibaratnya iya tidak memilih ya, tapi iya ya iya. inilah yang harus Eee, dijalankan gitu. dan saya lihat ini sudah ada investasi nih, Mhm, ya dibutuhkan pengetahuan. Oleh karena itu saya betul. ikut untuk menambah skill, saya ikut, pendidikan di UI, Mhm. itu, kursus manajemen bengkel. Oh, oke. Seperti itu. Biar lebih Biar tajam lebih gitu ya, tajam Pak, lagi gitu ya? ya. Iya iya Oke iya oke. gitu. Nah, apa sih, Pak, rahasianya bisa membuat skenario yang luar biasa dari bengkel bubut menjadi galangan kapal? Oke, ini menarik ya, karena kan, kita awalnya dari bengkel bubut kita melayani kebutuhan-kebutuhan komponen kapal yang ada di galang kapal, kami menjadi subkontraktor, lalu kemudian berpikir, kita sudah sekian tahun menjadi subkontraktor di galang kapal di Mhm. Jakarta ya. Teknologi dikuasai, kita ada tenaganya, alatnya ada. Kenapa nggak bangun sendiri? Oke. Ya. Nah, lalu keluarga orang tua saya bilang, "Itu dari mana duitnya?" Gitu. Nah, saya bilang, "Ini galang kapal bukan hanya duit, Iya ya, tapi banyak komponen dibutuhkan, seperti mulai, peralatan tanahnya berapa besar, alatnya bagaimana, segala iya. macam. Nah, kita membuat perencanaan, bahwa Mhm. galang itu butuhkan tanah, awal dulu lokasi yang strategis untuk kapal bisa masuk ke dalam, Iya. gitu. Nah, lalu kita mulai. Oh iya, itu saya ingat tahun 98, Krismon. Oh, Nah, iya ini iya menarik iya. ya, karena kan ketika itu saya ketemu dengan Pak Tanri Abeng. Iya. Dia bilang, "Justru di tengah kerusuhan ini Gus, kita berinvestasi gitu. Oke. Kita butuh alat berat untuk membuat, mengeruk, me meng me me menge apa nama, mengeruk, perairan di sana Iya. di pantai ya, itu butuh eskavator Long Di Lombok nggak ada. Nah, saya ke Oke Jakarta itu di Cilencing banyak. Itu oke. murah karena kan Krismon. Iya iya Jadi iya, mereka jual betul murah. betul betul. Jadi saya ingat prinsip Pak Tande bilang, justru dalam Krismon ini kita butuh investasi. Kita beli itu yang murah itu. Karena Oke. kalau menyewa kita nggak tahu ini berapa lama dia selesai galangan ini kan, jadi kita Iya beli iya aja iya. alatnya gitu. Nah Udah itu aman gitu ya. jadi kita mulai beli mesin bekas, mulai beli, alat alat ekskavator yang bekas aja Iya, dulu, nggak perlu baru kan juga murah kan waktu itu heeh. kita beli, bawa ke Lombok, itulah mulai pelan-pelan kita. Jadi ada tahapannya gitu. Oke Iya. oke.
Oke, berarti Krismon justru menjadi peluang ya, Pak, ya? Krismon justru peluang. Oke. Iya. Dan ada tiga poin penting Mbak Bunga untuk, bagaimana kita membuat usaha yang kita geluti sekarang itu ya. Iya, Pertama, sebagai manusia yang beragama kita harus berdoa, percaya kepada Allah betul. Subhanahu wa taala, yang saya katakan tadi bahwa kita harus setia dalam suatu keyakinan. Mhm. Jadi itu artinya luas ya, tidak hanya sekedar kita yakin kepada Allah, tetapi kita juga yakin bahwa suatu saat ini akan maju dan sukses besar. Yang kedua, kita harus fokus. Iya. Nah, fokus ini itu dibutuhkan bagaimana kita berpikir yang ada di depan kita ini kita bisa tingkatkan. Tentu dengan menambah ilmu pengetahuan, kemudian bagaimana kita untuk menambah pengetahuan itu kita harus berpendidikan. Mhm. Ya, tidak bisa dengan hanya sekedar otodidak ya, tidak Iya. cukup ya. Yang ketiga tentang, jejaring kita. Oke, Kita perlu ada jejaring. network dengan mitra usaha, dengan mitra bisnis, dengan pemilik kapal, dengan pemerintah utamanya Iya, secara regulasi kita harus membangun. Kemudian juga masyarakat lokal, iya. itu yang harus ada. Oke, jadi 3 pilar inilah 3 Pak pilar ya, menjadi yang kunci. tetap dijalankan gitu Ya, ya. ya, ya, ya. Berdoa, Fokus fokus, dan dan juga membina jejaring ya. yes. Oke. Apalagi kalau sebagai pebisnis nih, fokus nih penting ya Pak ya? Yes, Karena ya. kan kita terkadang bisnis tidak selalu indah gitu ya. Orang Ya, mungkin melihat, wah enak nih, gampang nih, dan lain sebagainya. Padahal di balik itu perih ya Pak ya? ya, ya apa yang di depan kita itu kita fokus. Iya. Kita membuat suatu inovasi, mengkreasi bagaimana dia meningkat, dia maju gitu. Mhm, Ya, tidak mhm. hanya, "Wah, ini saya berngebut gini-gini aja nih." Tentu perlu ada semangat untuk maju yang lebih dari sekarang ini. Pak, saya agak penasaran perihal jejaring ini ya. Kalau Iya. saya googling gitu kan pasti, Bapak ini dan bisnisnya gitu dekat sekali dengan pemerintahan, Mhm. angkatan, pejabat-pejabat penting gitu ya. Bagaimana dengan, jejaring yang ada di Dukuh Raya sendiri, Oke, Pak? iya. Tadi yang saya katakan di awal bahwa kapal sendiri itu ada regulasi mengatur Iya, oleh pemerintah. Nah, di dalam mengembangkan usaha ini walaupun usaha kita kecil ya, tapi kita tetap fokus dan kemudian saya sering, banyak menerima, arahan atau pendapat dari para tokoh-tokoh yang berhasil seperti mhm, Pak Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla, oke, ada pakar, manajemen Pak Tanri Abeng. mhm, Beliau menurut Pak Yusuf Kalla, kita dulu sekolahnya nggak tinggi-tinggi, tapi usahanya besar. Nah, oke, sementara sekarang sekolah tinggi saya kecil, gitu. Jadi, oke, ya terbalik. Dan kemudian kalau Pak Tanri bilang, "Kita Gus itu di dalam suatu usaha, ya langsung yang besar aja." oke, Karena besar atau kecil, itu dibutuhkan tenaga, pikiran, dan waktu yang sama gitu. betul Walaupun setuju. tidak bertahap, gitu. Iya, tetap Tapi ada prosesnya gitu ya, Pak, ya? yes, berproses, betul Betul. betul. Terus ketika dalam berproses ini ya Pak, Mhm. kita kan pasti paham bahwa tidak selalu mudah, Ya, selalu ada halangan betul. mungkin gitu, atau mungkin malah diawali dengan beragam rintangan gitu ya. Ya. Gimana caranya Pak Agus untuk Ya, bisa tetap saya di dalam ada track? salah satu prinsip yang saya pernah baca dan saya tahu, ada satu pahlawan nasional kita, yaitu Bapak Oke. Laksamana Yusafat Sudarso, Oh, ketika Yosudarso ya? beliau memimpin, KRI Macan Tutul ke Laut Arafura waktu Mhm. itu dia kasih semangat kepada anak buahnya bahwa kita harus berprinsip bahwa kita dalam keyakinan. Artinya yakinlah bahwa kita berjuang, suatu saat kita akan merdeka dan kita akan menang. Oke, Itu juga berlaku di dalam bisnis gitu. Jadi kita merintis suatu usaha, yakin bahwa usaha ini akan berhasil. oke. Rentangan pasti ada. Kapal, KRI Macan Tutul tenggelam, Ya, tapi semangat yang dikobarkan itu menjadi, salah satu pemicu untuk kita bisa mmm, belajar bahwa dibutuhkan perjuangan yang ekstra kuat, semangat yang berlebih untuk bisa maju. Dengan satu keyakinan bahwa kita yakin suatu saat usaha kita akan maju. Tentu oke. rintangan pasti ada. Ya, kalau Ya, rintangan orang pasti yang maju ada. pasti ada melalui rintangan, teruji dia. Teruji ya, Ya. berarti tadi apa, setia Setia pada keyakinan, pada bahwa suatu keyakinan, saat saya yakin suatu saat ini pasti berhasil, itu kata kunci. kata Iya. kuncinya. Oke, kita setia pada keyakinan apapun tujuannya ya, gitu ya, Yes. Pak, ya. Nah, biasanya ketika kita mau melakukan pembangunan gitu ya, Pak, Mhm. itu kan kita akan harus melibatkan warga lokal ya. Yes. Nah, itu, juga harus masuk di dalam jejaring kita itu juga atau bagaimana, Pak? Iya harus, ketika kami
berdiskusi dengan, Kementerian Perhubungan waktu itu untuk ada wacana membangun galang kapal, kami langsung berpikir bahwa ini, lokasinya di pesisir dan Oke. itu pasti ada nelayan di situ. Mhm. Lalu kami sendiri orang-orang yang pengalaman di pesisir, mudah untuk mencoba memberikan, pendekatan secara khusus kepada nelayan kita dengan cara memberikan pemahaman bahwa kita akan membangun industri di sini, galang kapal yang kalau Bapak sehari-hari di Lombok itu ada, mereka alat tangkap ikan dengan bagan. Oke. Yang kalau malam pakai apa tuh, pakai lampu ada Mhm bagan tuh mhm. nanti pagi diambil segala macam. Dijaring gitu? Yes, Oh, oke. hasilnya ketika itu mungkin menurut dia sudah besar, Iya. tapi di mata kita dari sisi galangannya itu ya bisa, terbatas ya. Lalu kemudian saya coba yakinkan bahwa bagaimana kalau nanti, Bapak bagannya kita bebaskan Mhm. dan kalau Bapak bekerja di galangan saya mulai dari proses pembangunannya, gitu. Oke. Dan mereka setuju. Dengan Oke. bayaran yang luar biasa gitu. Kalau Mhm mereka mhm. misalkan sorry, mereka menangkapnya semalam cuma dapat mungkin harga jual ikan nggak sampai 50.000 gitu. Mhm. Tapi dengan kita membangun galang kapal, dia membuat pembangunan per hari kita bayar 50.000 minimal. Belum lagi kalau beroperasi gitu. Operasi Oke. sekarang itu welder, itu kita bayar per hari, bukan per hari ya, iya per hari dari jam 8 sampai jam 4 sore itu 200.000 untuk welder gitu. Oh, oke. Jadi Ya itu dia pun bertingkat ya, meningkat gitu meningkatkan dan ya, mereka jadi setuju dan mereka kita yakin dan setuju. betul, ketika mereka mau melepaskan usahanya itu, ya kita betul tepat janji bahwa kalau di sini 20.000, di sini 50.000. Itu Iya. ketika itu, dia itu 30 tahun yang lalu gitu. Oke. Nah, berarti kan mereka itu sebelumnya bisa dibilang bukan orang yang pernah bekerja di galangan Bukan, kapal gitu mereka ya, Pak? nelayan, iya iya. Nah, berarti Bapak memberikan pelatihan khusus nggak sih untuk mereka atau bagaimana? Di awal pembangunan galangan kan ada konstruksi pembangunan sipilnya ya, Mhm. itu tidak, mereka jadi buruh kasar. Oke. Tapi ketika beroperasi, itu dibutuhkan tenaga skill seperti, welder, Mhm. ya tukang las, dibutuhkan sertifikat segala macam, itu yang kita sekolahkan gitu. Mereka. Bahkan mereka kita sertifikatkan, kita sekolahkan ada yang ke Surabaya. Terakhir kemarin kita ngirim untuk kompetensi di bidang pengecatan kapal. Jadi semua ada Oh, iya sertifikatnya, iya ada iya iya. sertifikat pengelasan dan ada sertifikat pengecatan kapal gitu. Jadi tidak bisa main-main ya, Nggak bisa harus asal ada cat gitu. pendidikannya, harus ada. Di kapal itu teknologi tinggi gitu. Oke, Pak, ini ngomong-ngomong ya memang bukan real pelaut ya, tetapi Mhm, kan bekerjanya dekat sekali di ya, Pak, bidang ya, iya iya sering iya. melaut lah ya Betul juga betul. kita bisa bilang. Nah, bukan bermaksud menuduh, tapi banyak yang bilang bahwa pelaut itu jarang pulang, benar nggak sih, Pak? Iya, kalau kita berbicara pelaut agak unik karena kita di Sulawesi itu berlayar dulu ya, Iya. sebelum ada kapal kapal, kapal uap seperti sekarang ini. Itu, kita pakai layar untuk sampai ke Surabaya, Mhm. sampai ke Singapura bahkan. Nah, mereka kalau mau berlayar menunggu dulu dari timur ke barat, menunggu angin timur Menunggu tiup ke angin. barat. Oh, iya Nah, iya itu iya. dibutuhkan waktu 3 bulan. Oke. Nah, kalau dari barat mau ke timur, itu tunggu angin barat lagi. Oh, Nah, sambil menunggu mereka mau balik ke kampung, itu ada yang contoh harus tempat-tempat transit di Pulau Batam. Jadi mereka yang mhm. dari Singapura mampir di Pulau Batam menunggu waktu, di Pulau Batam itu mereka bercocok tanam. Oke. Sebelum sampai sampaikan bahwa salah satu bekal mereka untuk melaut itu ada singkong. Kalau di Oh, sana bilang ubi ya singkong, singkong. ya. Nah, mereka itu kalau mau nyabut singkong nggak ditebang, eee, Eee, pohonnya gitu, pohonnya, jadi diangkat dicabut barengan, barengan. Nah, ketika sampai di sana, itu batangnya ditanam, ditancapin, tumbuh deh. tumbuh dia. Nah, Iya makanya iya. di Batam banyak orang Bugis Makassar di sana. Iya 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 Ya iya. mereka berkebun, mereka nelayan, Mhm. ada juga yang bisnis gitu. Iya Nah, tetapi ada prinsip kita, ketika berlayar iya atau tujuan berdagang misalkan, iya. kita malu kalau pulang kampung nggak berhasil, Ibu. Oke, iya. Itu salah satu Soal prinsip motivasi ya. iya, ngapain kita pulang nggak berhasil ya Iya kan? iya, Kita benar harus benar. berhasil gitu. Jadi kalau belum pulang Ada mungkin belum berhasil iya, ya kan? ada juga prinsip hidup kita, di mana bumi ku pijak, Iya. di situ langit kujunjung. Itulah yang Oke. kita iya. Jadi kita harus pandai-pandai mengadakan adaptasi dengan masyarakat Iya. lokal setempat gitu. Oke, jadi sebenarnya ibaratnya dimanapun kita berada harus bisa survive Harus ya, bisa Pak, ya. survive, iya. Oke, kira-kira Bapak ada nggak sih pengalaman yang tidak terlupakan nih selama bergerak di bidang galangan kapal atau shipyard ini? Kalau berbicara pengalaman ini ya, eee,
mau diceritain nggak cukup nih kalau hanya 1 jam, tetapi oke lah. Nggak apa-apa, Pak. Kita waktu itu kan dari bengkel bubut ya. Heeh. Ya, waktu itu kita ngobrol sama bapak, kebetulan itu pesan keluarga ya dari Mhm mhm. bapak mertua saya. Kalau kita cerita terbuka-buka aja nih nggak apa nih? Nggak apa-apa, boleh kok. Biar teman-teman kunci Iya, terinspirasi. semangat untuk maju itu menjadi poin penting. Oke. Berubah sama berubah itu penting. Jadi kita harus ada semangat berlebih untuk membangun usaha untuk maju. Semangat itulah yang kemudian membawa kami mengembangkan industri kita di Lombok. Oke. Ya, walaupun di dalam perjalanannya, dalam perjalanannya saya sendiri pernah naik truk dari Lombok ke Banyuwangi. Naik truk Iya, bener-bener iya, benar oh, truk. Karena 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 uangnya nggak banyak. Untuk naik nggak pesawat nggak cukup cukup. gitu? Sama ke Jakarta ya. Sama ke Jakarta, tapi saya pikir ada teman saya di Banyuwangi, nanti Iya kita silaturahim seperti apa. Memang ada rapat juga waktu itu. iya. Tapi bisa naik truk, ya udah nggak apa-apa. Oke. Ah, ini gimana segala macam. Nah, di awal pun juga pembangunan tidak lancar, tidak semulus yang sekarang ini. Kita punya dana terbatas untuk Iya. pembangunan. Jadi kita mengumpulkan peralatan yang awalnya kita beli yang bekas-bekas, Mhm. alat berat bekas segala macam untuk mendukung ini. Ya. Mhm. Ada cerita menarik nih Oke, gimana dalam tuh, Pak? rangka untuk kita membeli alat berat ekskavator long arm. Heeh. Ini harganya luar biasa. Kita asetnya nggak punya uang cash. Ada mobil BMW baru 3 bulan dibeli, Jual. itu bapak saya suruh antar ke Pluit, kamu antar di mobil BPKB-nya, kamu ketemu orang ini, nanti kamu dikasih kunci. Saya ke sana, rupanya ini dijual untuk beli alat berat namanya ekskavator itu. Itu. Nah, mobil hilang. Kita bangun, nah giliran kita mau memasarkan, ya kan? Wah, ini kan butuh lagi nih. Jadi Mhm. tidak tidak berhenti perjuangan itu. Setelah selesai kita bangun, kita butuh lagi marketing kan, Iya. kita memasarkan lagi. Nah, untuk meyakinkan itu, saya naik bus ke misalkan ke perhubungan misalkan, Iya. itu saya nyimpan dasi di tas, ya. Di tas, begitu nyampe di kantor sana, itu saya masuk yang pertama saya cari menghadap sama security, mana toiletnya gitu. "Oh sana Pak," saya ke sana, di dalam itu mulai cuci muka segala macam, baru pasang dasi gitu ya, pasang dasi, baru menghadap fresh. Iya iya. "Ya gimana Pak Agus ini?" "Oh ya gitu." Jadi penampilan itu dibutuhkan Iya. juga untuk meyakinkan, iya. Tapi jangan apa-apain, memang kita punya tujuan, kita punya gelang kapal hanya butuh meyakinkan orang. Iya. Nah, salah satu orang menilai adalah dari penampilan. Iya, betul betul. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kemampuan kerja kita. Iya. Itu yang paling penting. Pak, di Indonesia ini ada 17.504 pulau yang terpisahkan oleh 12 lautan dan 47 selat. Nah, kondisi ini menyebabkan sektor maritim menjadi sangat strategis bagi Indonesia. Nah, menurut Bapak yang sudah bergerak di bidang maritim gitu ya, seberapa siap sih sebenarnya Indonesia dengan ini gitu? Ya, jadi kita harus siap ya, Mbak, ya. Karena kan kita begitu banyak kan alam, Mhm. khususnya di laut yang luar biasa berlimpah. Ada kan alam ikan kita, ada kemudian, terumbu karang begitu Iya, indah yang menjadi, pariwisata kita. Nah, sektor transport laut, khususnya kapal menjadi, menjadi transportasi yang maha penting di laut. Untuk mengangkut hasil bumi, untuk menyeberangkan arus barang dan orang iya, antar pulau segala macam. Nah, berbicara transportasi, juga berbicara bagaimana kita mengembangkan pariwisata di Indonesia. iya, Nah, di Lombok itu ketika kita hadir di tahun, 90-an, iya. itu masih belum seperti sekarang ini. Nah, belum belum, Oke, masih sepi lah. masih sepi Tapi ya? kemudian waktu itu bahkan kapal yang menyeberangkan dari Bali ke Lombok itu nggak lebih dari 10 kapal waktu itu. Itu di Iya tahun iya iya. 90-an. Lalu kemudian oleh pemerintah, "Oh nggak apa-apa Gus, kita anu aja," kan kan, kita juga di Jawa ini juga, nanti kita akan coba menggerakkan ekonomi ke bagian timur gitu. Iya. Nah, lalu secara perlahan kita membangun gelang kapal, diawali di era Presiden SBY itu membangun jembatan Suramadu di Surabaya, itu tahu-tahu ada 30 kapal pindah lintasan ke Lombok. Ke Ya, Lombok, iya iya iya. ditambah lagi sekarang dengan pariwisata di Lombok yang begitu berkembang. Mhm. Ada sirkuit Mandalika Iya sekarang itu. Nah, betul. itu luar biasa. Kebutuhan akan angkutan laut. Mhm. Gitu. Oh terus Ya. Gili Gili Trawangan Trawangan, ya Pak ya? betul. Jadi Mhm. berbicara maritim, berbicara dua hal, ya transportasi ini dan sektor Sektor pariwisata yang pariwisata. luar biasa
indahnya gitu. Dan itu Oke. Bali kenapa terkenal ya, mereka sendiri memiliki, pariwisata yang begitu bisa diandalkan di Iya, sektor betul. terumbu karang Iya misalkan, iya. ada nelayan diver, menyelam segala macam itu. Oke, berarti kan Pak, dengan pekerjaan Bapak yang sibuk nih di Mhm galangan kapal tuh, mhm. bisa dibilang ada lah ya Pak, jalan-jalan colongan ya, sembari Oh iya, saya memang karena, saya hobi ya, kebetulan passion oke, saya di bidang, maritim. kapal ini maritim ini, jadi saya bukan beban, malah jadi sambil Seneng. senang banget itu, jadi sambil bisnis, sambil kita jalan-jalan, tapi lebih banyak bisnisnya gitu. Iya. Iya iya. Oke. Nah, ini Pak, ini ada satu lagi nih, tapi ini jujur versi saya Mhm ya Pak ya, mhm. gitu. Kayaknya pekerjaan di pelayaran, pelabuhan, apalagi kayak namanya nih galangan kapal gitu ya Pak, itu pekerjaannya pekerjaan yang keras gitu nggak sih Pak? Setuju nggak Pak? Iya, di mata saya berbeda, di mata Oh, saya, gimana tuh Pak? justru dia nggak boleh keras di situ. Nggak boleh keras kayak Iya, gimana? jadi Boleh kita diceritain? kita iya, jadi gini, memang dari sisi dibutuhkan, tenaga yang bukan keras juga, dibutuhkan semangat itu, Iya. dibutuhkan, motivasi yang tinggi. Nah, kalau berbicara pekerjaan atau bicara bisnis, berbicara kemanusiaan di situ. Jadi Oke. kita harus saling pengertian terhadap karyawan bahwa kita membangun usaha ini, mereka juga butuh pekerja, kita butuh Pekerjaan ini pekerja ya. segala macamnya. Jadi kita nggak boleh keras di situ, bahwa kita bekerja secara keras, cepat, yes. Tetapi Betul ya. kita menghadapi pekerjaan, menghadapi orang itu nggak boleh keras gitu. Pendekatan saya kepada teman-teman, mitra saya misalkan yang pemilik kapal, saya bilang, "Kalau ada masalah ya telepon aja kita bicara." Bahkan mereka ngajak golf dulu seperti apa, kita ngobrol seperti apa, masalahnya apa, kesulitan di mana, kita bisa diskusi, ambil jalan keluarnya gitu. Ya, Oke, jadi memang harus sama-sama ini ya Pak ya, bahwa kita karena kita merasa kita pemilik usaha nggak boleh seolah-olah kita nggak boleh, berkuasa gitu ya, nggak karena bisa. ini semuanya Iya mutualisme iya, ya. mutualisme Oke. jadi kita harus saling pengertian. Kita di sisi pengusaha tanpa pekerja nggak bisa juga. Iya ya, Ya, berarti sisi kita di sisi humanisnya ya. humanisnya, kita di sisi galangan tanpa kapal juga nggak ada proyeknya juga, Iya, sama aja. betul Jadi kita betul. butuhkan, kemanusiaan di Semuanya. situ, harus saling pengertian di situ. Oke, Pak Agus, kita udah ngobrol banyak banget nih ya Pak, tentang Iya galangan iya. kapal, tentang dunia maritim gitu Mhm, ya, tentang semangat bekerja iya. gitu. Sekarang kita cool down dulu, saya punya game nih buat Waduh, silahkan diambil salah ambil satu nih satunya ya? Pak, ya Iya, diambil terus kemudian bismillahirrahmanirrahim. dibaca. Oke, dibaca ya. Halo Pak Agus, ini ada potongan lagu. Coba tebak ini lagu apa? Sobalayar Sobalayar sampai ke ujung dunia. Ini lagu wajib pelaut, Oke, judulnya Balada Pelaut. Balada Pelaut. Iya, Kayak gimana sih Pak lagunya? Boleh dinyanyiin dikit dong? coba saya sendiri suka lagu ini gitu, tapi biasanya Oke, kalau nggak ada teks saya ini dengerin gitu. dia dengerin gitu. Apa ya kalau refnya apa dulu ya? Manajo nganape cinta, manajo nganape sumpah. Oke. Tunggu dulu, Mantap. layak nggak grogi juga, tiba-tiba ada gini. Oke, jadi ini isi cerita lagunya tuh emang apa, tentang semangat gitu Ya ya, Pak? semangat ya semangat ya. Betul, ini bagus sekali dan ini hampir semua pelaut Indonesia hafal lagu ini. Oke, Iya, karena benar-benar iya menggambarkan gitu ya, iya Pak, iya. bisa relate gitu ya. Betul betul. Oke, Pak, tadi mantap sih ya lagunya. Mungkin nanti kalau Bapak kekunci lagi kabarin, nanti biar kita siapkan satu grup band, kita karaoke lagu apa tadi, Pak, judulnya, Pak? Balada Pelaut. Balada Pelaut, Iya ya kan? iya Nah ini Pak, ada satu iya lagi nih. Dari cerita Bapak tadi kan yang sibuk gitu ya, mhm, dengan posisi Bapak juga mengurus banyak hal gitu. Kok Bapak masih memiliki kebutuhan atau niatan untuk upskilling gitu? iya Buat repot-repot lagi nih upskilling, padahal posisi sudah top. iya, ketika kita hidup, Mhm. apalagi di dunia bisnis, ilmu pengetahuan itu wajib hukumnya untuk kita pelajari. Oke, Iya, saya di awal kami membangun bengkel bubut. oke. Untuk meningkatkan skill tentang manajemen bobot, saya ikut pelatihan manajemen bengkel bobot di manajemen bengkel di UI waktu itu. Oh oke, Iya. mhm. Nah, ketika kita punya galang kapal yang begitu besar, butuh manajemen lagi,
butuh, ilmu pengetahuan. Nah, saya mengikuti pendidikan di apa ya, mini MBA di Kunci Kunci, ITB ya, iya. MBA ITB ya. Nah, di waktu yang bersamaan juga saya mengikuti, pendidikan pelatihan tentang modernisasi pembangunan kapal yang Oke. dilaksanakan oleh Perindustrian dan, JICA Jepang, gitu ya. Mhm, Jadi oke. perlu kita harus berubah, perubahan itu membutuhkan ilmu pengetahuan, Oke. gitu. Iya. Oke oke. Nah, berarti materi yang paling berguna nih selama Bapak belajar di mini MBA Iya, gitu, mhm. yang bisa Bapak aplikasikan di, usaha sekarang apa, Pak? Iya, di strategic management, Oke. ya itu ada beberapa lagi yang memang related dengan terkait dengan memang kita di Indonesia ini, pekerja banyak, Mhm. tapi manajer kurang, Oh, oke. dan Iya manajer iya. itu harus melalui pendidikan. Mhm. Dan salah satu pendidikan yang menurut saya bagus juga adalah dengan ada program, mini MBA di Dikunci. Kunci ya, gitu ya. Oke, berarti sebelum Bapak mini MBA Mhm dikunci mhm, gitu, iya. strategi manajemen yang Bapak terapkan itu apakah otodidak Saya aja atau gimana, Pak? betul, saya otodidak, sambil Otodidak. juga belajar ya, tadi Iya saya ngobrol dengan Pak Tandria Beng, Pak JK iya iya. segala macam, Pak iya, tapi kemudian ada media sosial, tiba-tiba saya lihat iklan, loh kok ini ada mini MBA di Heeh ITB, heeh. ya udah kita coba daftar, Langsung. alhamdulillah kita dan itu relevan Oke. dengan apa yang kita sekarang geluti. Apa yang Iya digeluti iya. ya? Oke, jadi mungkin salah satu pentingnya jejaring itu juga untuk menyerap Yes, ilmu ya, betul Pak, ya? betul, ilmu pengetahuan Selain maha penting, heeh, iya iya. oke. Nah, kalau misalkan ada pengukuran kebahagiaan gitu ya, Pak, ya, misalkan dari 1 sampai 10 happy meter gitu ya. Dari 1 sampai 10 Bapak kasih skor berapa untuk, proses belajar Bapak di mini MBA? Skornya ya, Iya. kalau saya katakan 10 terlalu anu ya, tapi kalau 9,9 yes, 9 yes. Wah, karena kesempurnaannya hanya milik yang Iya, di satu atas satu, ya? betul betul, satu. Jadi saya bilang, Oke. karena saya termasuk, mahasiswa yang, rutin dan bahkan Mhm. tidak pernah absen di setiap Di setiap materi? materi ya, iya. Oke. Jadi 9,9 nilainya. 9,9 Wah, tidak ada mantap. 1%. Padahal sibuk iya, Sibuk ya kan? ya, Dan iya. materi kita kan padat Betul juga ya, betul Pak, betul, ya, iya gitu ya. iya iya Tetapi Bapak iya. happy menjalaninya dan Iya senang iya, ya? karena ada semangat bahwa untuk maju, untuk itu butuh butuh ilmu. Iya, Gitu. betul. Pernah nggak, Pak, pas waktu lagi mini MBA gitu Mhm, ya, itu Bapak justru lagi sibuk-sibuknya juga nih di yes. galangan gitu? Pernah ada cerita waktu itu saya ke Lombok ya, Iya kalau nggak salah di pertemuan keberapa gitu ya. Saya tahu, bahwa ini kan ada perbedaan waktu antara Jakarta sama iya Lombok, ada betul. 1 jam lebih cepat ya. Mhm Jadi saya pulang dari kantor jam 7, jam 6, habis salat maghrib saya tidur. mhm. Pas bangun-bangun, udah tinggal ini udah hampir jam 10 ini udah habis baterainya. Ya, Terus masuk lagi ke masuk kelas? masuk, bisa masuk, Pak, masuk Oke. aja bagus gini. Iya, sorry saya baru bangun nih. Jadi saya bilang, "Sorry saya baru bangun nih." Tapi saya begitu Aduh. penting semua materi yang itu bagus. Bagus Oke. banget, ya. Jadi Ya. emang segitunya ibaratnya nggak ada malesnya gitu ya, Pak, ya? Nggak Justru ada kayak, "Aduh malesnya, ya. sayang banget Iya nih iya itu iya. kehilangan." Oh, oke. Iya, apalagi juga dari para dosen itu juga sering men-support kita untuk ini, "Kalian sayang udah bayar ini." Tapi bukan persoalan materinya bagus itu loh, Iya bukan iya persoalan iya. bayarannya aja, barang Iya kita bisa bayar gitu, iya. tapi, Tapi konten materinya materinya sayang-sayang sayang gitu sayang sayang gitu ya. ya, iya iya. Nah, tadi kalau saya nggak salah dengar pernah juga Bapak ambil upskilling di Jepang ya, Pak, ya? Baru makan. Nah, Oh sekarang ini. oh sekarang Sekarang ini ini. ada, pendidikan pelatihan, modernisasi pembangunan kapal, itu kerjasama pemerintah Indonesia melalui Kemenperin dan JICA Jepang. Oh, Ya, kita nanti oke. bulan Juli akan ke Jepang untuk mengikuti memperdalam itu di salah satu institusi kapal di Jepang gitu. Oke, tapi kalau ngomongin bisnis maritim gitu ya, Pak, ya, Mhm. di Jepang dan Indonesia jauh banget atau gimana, Pak? Oh iya, Jepang itu kan teknologinya jauh lebih hebat Lebih daripada hebat, kita. oke. Kalau kita kan membangun kapal dengan peralatan terbatas, contoh yang ukuran 50.000 DWT, itu kita butuh waktu 1 sampai 2 tahun ya. Mhm. Tapi kalau di Jepang kemarin dengan ceritanya itu, 1 tahun bisa 12 kapal dibangun itu, ukuran yang sama gitu. Karena mereka Wow. teknologinya benar-benar itu. Iya 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 iya. Teknologi pengelasannya pun itu sudah pakai robot mereka, nggak Oh, oke, pakai makanya manusia bisa lagi. lebih cepat Yes, ya, iya, jadi makanya secara iya. durasi Makanya kita perlu upskilling, ke mereka betul ke belajar, mereka, kan studi itu. banding ya, Pak, Iya, ya? betul, studi banding lah, betul. Oke, berarti
Kalau boleh tahu nih Pak, harapan Bapak Agus untuk bidang maritim dan usaha yang sedang dibangun ini apa aja? Iya, harapan kita bahwa pertama di era, teknologi canggih ini, kita harus, bisa meningkatkan, kualitas dari sisi teknologi pelatihan kerja kita yang, untuk mendukung percepatan utamanya ya, Iya, yang kedua, regulasi pemerintah yang berpihak kepada oke. pengusaha gitu. Karena selama ini kan kita sudah berusaha membangun suatu kegiatan, tapi tetap izinnya pemerintah sehingga kita butuhkan pemerintah untuk memberikan suatu peraturan yang bisa berpihak kepada pengusaha gitu. Oke. Karena kita sendiri di dalam membangun usaha itu menciptakan lapangan kerja begitu banyak, menyerap tenaga kerja. Iya iya iya. Gitu. Jadi berharap bisa semakin Iya bersinergi gitu iya ya iya Pak ya? iya, betul betul. Oke, setuju sih. Semoga segera ini ya Pak ya, terwujud gitu kan. Nah, oke sebelum kita akhiri, kita pengen, Pak Agus, memberi semangat buat teman kunci yang Mhm, menonton di sini gitu. iya, Mungkin mereka ada yang lagi struggle mhm dengan usahanya mhm. gitu ya. Dan, apa namanya, apa nih kira-kira kiat-kiat dari Pak Agus? Perubahan, Perubahan, harus memulai oke. perubahan. Harus memulai perubahan, Iya, oke. gitu. Seperti apa tuh, Pak? Misalkan apa yang harus dimulai? Apakah harus dengan big step atau bagaimana? Iya, kita kan sudah perencanaan ya. Iya, Ya mulai dari hal yang paling kecil dulu lah. oke. Apa yang bisa dibuat, apa yang ada di hadapan kita sekarang ini, itu Anda geluti dengan fokus, Iya, berdoa, kemudian bagaimana supaya usaha ini bisa lebih besar. oke. Fokuskan pemikiran, pengetahuan kita kepada apa yang kita hadapi sekarang, bagaimana supaya ini bisa cepat maju, Oke. gitu. Dengerin teman-teman. Oke, jangan lupa untuk 3 hal itu tadi ya, Pak, Iya ya? iya Untuk berubah itu fokus ya kan, iya, berdoa berdoa dan dan juga jalan perkuat jejaring, jaringan. iya. Oke, itu tadi 3 tips dari Pak Agus. Terima kasih Pak Terima Agus kasih udah Mbak Bunga. berbagi di sini di cerita kunci dan berbagi dengan teman kunci yang ada di Iya iya rumah iya gitu iya ya. iya. Makasih banget, very Terima insightful kasih ya. dan sampai ketemu di cerita kunci berikutnya.